Bab 752. Kabur saat melihatnya. Pada saat ini, Audrey Han harus keluar. Jika sampai di lantai 21, ketika orang-orang di depannya pergi, maka tidak ada yang akan melindunginya lagi. Lori Luo merasa sangat canggung dan wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Bolehkah kami keluar? Dia bertanya. Kerumunan tertegun sejenak, dan George Kiao tidak bisa menahan tawanya. Tentu saja, oh ya, apakah kamu salah seorang karyawan di perusahaan ini? Apakah kamu bersedia memberiku kontakmu? Dia tampak sangat tidak serius dan tidak profesional, tatapannya saat menatap Lori Luo seperti seekor serigala yang lapar. Lori Luo ketakutan olehnya dan seperti akan menangis. Jika tidak ada yang keluar untuk waktu yang lama, maka pintu lift akan tertutup secara otomatis. Lori Luo sangat ketakutan sehingga dia berjalan keluar dengan menundukkan kepalanya, dan setelah setengah jalan, dia sepertinya teringat sesuatu dan melihat ke arah Audrey Han. Audrey Han menggigit bibir bawahnya dan masih ragu bagaimana cara dirinya keluar. Apakah dia harus langsung keluar atau bersembunyi di sini sampai lantai 21? Saat dirinya masih ragu-ragu, Lori Luo memanggilnya, "Audrey, ayo pergi." Audrey Han terbelalak. Dia bersembunyi begitu keras, dan malah terbongkar begitu saja. Akhirnya, pria di depan Audrey Han berbalik, menatapnya sambil tersenyum, lalu memberinya ruang untuk lewat. Audrey Han muncul di depan semua orang tanpa peringatan. Kemunculan tiba-tiba dua wanita yang misterius di dalam lift telah membuat Golden Ye sangat tidak senang, tetapi melihat ketakutan keduanya, seharusnya mereka tidak menyelinap masuk untuk mencoba berkomplot melawan dirinya. Jadi Golden Ye tidak berencana untuk menindaklanjutinya, tetapi ada satu lagi sekarang. Golden Ye menoleh mengikuti pandangan semua orang. Sebelum dia bisa melihat seperti apa rupa wanita itu, sosok menawan berlari melewatinya dengan tas yang menutupi wajahnya, karena dia berlari terlalu buru-buru dan kebetulan dirinya berdiri di pintu keluar, wanita itu tidak sengaja menabrak bahunya. Bau samar, asing, dan familiar memasuki hidungnya. Golden Ye tercengang sejenak, dan matanya yang dingin mengikuti sosok yang menawan itu. Namun hanya terlihat punggungnya, dia mengenakan setelan putih, rambutnya yang panjang diikat dan tergantung di belakang pinggangnya. Ketika dia berlari, sutra lembut menyapu leher putihnya. Golden Ye mengenalinya. Itu adalah wanita aneh yang memegang tangannya di pintu hari itu dan menyuruhnya berhenti membuat masalah dan kembali bersamanya. Audrey. Lori Luo segera tersadar dan segera menyusul. Segera kedua sosok itu menghilang. George Kiao mengernyit heran, lalu membungkuk dan mengambil seutas benda di kaki Golden Ye. Benda itu berayun di tangannya dan membuat suara gemerincing. Sepertinya wanita berbaju putih baru saja menjatuhkannya. Golden Ye meliriknya datar. Ini adalah sekelompok kunci. Itu kuncinya. George Kiao berkata dengan senyum penuh ketertarikan di bibirnya, hal bersalah apa yang dia lakukan sehingga dia berlari begitu cepat. Dan apakah kamu sadar, bahwa dia tidak berani melihatmu sama sekali? Golden Ye meliriknya, dan George Kiao tiba-tiba merasakan lehernya dingin dan segera berkata, "Oke, anggap aku tidak mengatakannya. Tapi kunci ini kelihatannya sangat penting, aku akan mengembalikannya sendiri setelah rapat." George Kiao tidak punya hobi, selain bekerja, dia hanya menyukai wanita cantik. Entah sudah berapa banyak wanita cantik yang dia permainkan, semua orang sudah tahu sikapnya ini. Jadi siapapun yang mau berhubungan dengannya, umumnya mereka melakukannya dengan sukarela. Jika tidak menyukainya, George Kiao juga tidak akan memaksanya. Dia terlihat sangat perhatian sekarang, apakah dia menaruh perhatian lebih pada wanita aneh itu? "Berikan padaku." Nada dingin tiba-tiba terdengar di dalam lift. Sebelum George Kiao dapat mengetahui siapa yang berbicara, dia melihat sepasang tangan di depannya. Ada apa ini? Tatapan mata tajam Golden Ye jatuh di wajahnya,
George Kiao baru menyadari bahwa kata-kata barusan diucapkan oleh Golden Ye. Dia mengguncang kunci di tangannya dan menimbulkan suara gemerincing. Maksudmu, kamu ingin kunci ini? Golden Ye tidak mengatakan apa-apa dan juga tidak menyangkalnya. Apa? George Kiao terkejut dan memandangnya dengan tatapan aneh. Bukankah kamu biasanya sangat takut pada wanita? Sekarang kamu malah meminta seikat kunci padaku. Koldi Yuchi, apakah rumor yang kudengar itu salah? Kemudian George Kiao merasakan aura dingin yang dipancarkan Golden Ye, dan menjadi ngeri. Begitu raut wajahnya berubah, dia tidak berani menyinggung Tuan Muda Yuchi yang hilang dan baru kembali. Dia menyerahkan kuncinya dengan cepat dan bergumam, lupakan saja, aku takut padamu, ini kuberikan kuncinya, lagi pula hanya sebuah kunci, kan? Jika aku menginginkannya, aku bisa punya lebih banyak. Tetapi setelah memberikan kuncinya, George Kiao mengelus dagunya dan masih menyayangkannya. Melihatlah kedua gadis cantik itu, George Kiao berpikir dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu kali ini, tapi sekarang sepertinya dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. George Kiao merasa sangat menarik dengan hanya mengingat Lori Luo yang takut pada dirinya sendiri seperti binatang kecil. Tapi itu tidak masalah. Selama kedua guides itu berada di perusahaan, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Ting! Pintu lift terbuka dan mereka tiba di lantai tujuan mereka. Setelah Golden Ye mengambil kuncinya, dia melangkah keluar, dan orang-orang di belakangnya buru-buru mengikuti. Salah satu yang lebih tua, melihat sikap Golden Ye ini, dan ia menyunggingkan senyum samar. Dia mengikuti Golden Ye, dan entah apakah disengaja atau tidak, dia tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat. Di lantai 15, bukankah itu lokasi wawancara? Langkah Golden Ye terhenti, dan ia mengerutkan kening lagi. Lokasi wawancara. Wanita aneh itu, datang ke sini untuk wawancara. Apa yang ingin dia lakukan? Kunci itu sudah berada di telapak tangannya untuk beberapa saat, dan menjadi panas akibat genggamannya itu. Entah bagaimana, muncul pemandangan wanita itu yang tengah menangis di benak Golden Ye. Ini benar-benar aneh. Mengapa dirinya bisa mengingat seorang wanita asing? Apakah itu karena caranya berbicara dan orang lain berbeda? George Kiao tidak menyadari niat pria itu dan berkata, jadi mereka datang untuk wawancara. Beraninya mereka menaiki lift ini. Kalau pegawai biasa, mereka pasti tidak akan berani, justru karena mereka datang untuk wawancara, sehingga tidak tahu apa-apa. Benar juga. Ngomong-ngomong, meskipun aku tidak melihat wajah gadis yang tadi berlari keluar itu dengan jelas, tapi aku melihat wajahnya dari samping dan terlihat lumayan, dia pasti cantik. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang yang berjalan di depan berhenti. Kerumunan juga ikut berhenti. Golden Ye menoleh, mata dinginnya melirik ke kerumunan. Apakah kalian tidak punya kerjaan? Orang-orang terkejut. Golden Ye meneruskan, kenapa kalian mengikutiku? George Kiao hampir tidak bisa berkata-kata, dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menjawab, bukankah kamu yang meminta kami untuk mengikutimu? Dan bilang ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Golden Ye terdiam. Benarkah? Dia benar-benar lupa. Namun, dia terlalu malu sekarang dan mendengus dingin. Tidak ada apa-apa sekarang, kalian bisa pergi. George Kiao, hei, bukankah kamu bertindak abis manis sepah dibuang? Sudahlah, sepertinya dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang, ayo pergi. George Kiao terdiam dan mengeluh, apa-apaan ini? Dia jauh lebih sulit ditebak dibandingkan wanita-wanita itu. Setelah mengatakannya, sebuah tatapan yang mematikan melirik, dan orang-orang langsung melarikan diri. Bersambung.